Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 atas nama Dorlina Nababan dengan NIM 8560628778 dan Elizabeth Tampu Bolon dengan NIM 8560639998 akan memaparkan modul 2 tentang pembelajaran di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui latihan, dan perubahan tersebut disebabkan karena adanya dukungan dari lingkungan yang positif yang menyebabkan terjadinya interaksi edukatif. Perubahan tersebut terjadi secara menyeluruh, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pendapat lain mengemukakan bahwa belajar adalah proses pengalaman. Artinya, belajar itu merupakan suatu proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Dalam interaksi tersebut, terjadi proses mental, intelektual, dan emosional yang pada akhirnya menjadi suatu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat belajar. Belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses. Artinya, dalam belajar akan terjadi proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah atau persoalan, menyimak, dan latihan. Seseorang dapat dikatakan belajar karena adanya indikasi melakukan proses tersebut secara sadar dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang diperoleh berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Ada 4 pilar yang perlu diperhatikan dalam belajar. Yang pertama, learning to know. Memiliki arti bahwa belajar untuk mengetahui dan memahami materi yang dipelajarinya. Kedua, learning to do. Memiliki arti bahwa belajar untuk berbuat. Siswa harus mengerjakan, menerapkan, menyelesaikan persoalan, melakukan eksperimen, penyelidikan, penemuan, pengamatan, simulasi, dan sejenisnya. Yang ketiga, learning to live, memiliki arti bahwa belajar untuk hidup bersama atau dalam kelompok. Keempat, learning to be, memiliki arti bahwa belajar untuk menjadi individu yang utuh sesuai dengan potensi, bakat minat, dan kemampuannya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar, faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa mempengaruhi hasil belajar mengenai kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, dan kesehatan serta kebiasaan seorang siswa. Sementara faktor dari luar diri siswa mempengaruhi hasil belajar mengenai lingkungan fisik dan non-fisik atau suasana kelas, riang gembira menyenangkan, lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program sekolah guru, pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik proses belajar di sekolah. Dalam hal ini, ada 3 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, teori belajar, tipe belajar, dan hasil belajar. Ada beberapa teori belajar yang dikaji sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses belajar di sekolah. Yang pertama, teori belajar disiplin mental. Karakteristik teori belajar ini menganut prinsip bahwa manusia memiliki sejumlah daya mental seperti daya untuk mengamati, menanggapi, mengingat, berpikir, dan sebagainya, yang dapat dilatih dan didisiplinkan. Kedua, teori belajar asosiasi. Teori belajar asosiasi ini berdasarkan pada perubahan tingkah laku yang menekankan pola perilaku yang berulang-ulang sehingga menjadi aktivitas yang otomatis. Dalam teori ini, belajar lebih mengutamakan stimulus respon yang membentuk kemampuan siswa secara spesifik dan terkontrol. Hukuman dan ganjaran merupakan penguatan yang dipakai. Ketiga, teori insight. Teori belajar ini adalah mengubah pemahaman siswa. Perubahan akan terjadi apabila siswa menggunakan lingkungan. Belajar adalah suatu proses yang bersifat eksploratif, imajinatif, dan kreatif. Keempat, teori belajar Gestalt. Dalam teori belajar ini, siswa merupakan individu yang utuh. Oleh sebab itu, belajar lebih mengutamakan keseluruhan, kemudian melihat bagian-bagiannya yang mengandung makna dan hubungan. Pembelajaran selalu diberikan dalam bentuk problematik, aktual, dan nyata.
Siswa belajar melakukan pemecahan masalah, melakukan penyelidikan, melakukan penemuan dan kajian. Ada beberapa tipe belajar yang dapat dilakukan siswa untuk mencapai proses belajar dan hasil belajar yang optimal. Yang pertama, signal learning, belajar melalui isyarat. Kedua, stimulus respon learning, belajar melalui rangsangan tindak balas. Ketiga, chaining learning, belajar melalui perangkaian. Keempat, verbal association learning, belajar melalui perkaitan verbal. Kelima, concept learning, belajar melalui konsep. Keenam, discrimination learning, belajar melalui membeda-bedakan. Ketujuh, rule learning, belajar melalui aturan-aturan. Kedelapan, problem solving learning, belajar melalui pemecahan masalah. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Untuk dapat melihat hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah pada siswa sekolah dasar dapat dikaji proses maupun hasil berdasarkan 1. Kemampuan membaca, mengamati, atau menyimak apa yang dijelaskan atau diinformasikan. Kedua, kemampuan mengidentifikasi atau membuat sejumlah pertanyaan berdasarkan substansi yang dibaca, diamati, atau didengar. Ketiga, kemampuan mengorganisasi hasil-hasil identifikasi dan mengkaji dari sudut persamaan dan perbedaan. Keempat, kemampuan melakukan kajian secara menyeluruh. Selanjutnya, tahapan perkembangan siswa sekolah dasar. Perkembangan siswa sekolah dasar usia 6-12 tahun yang termasuk pada perkembangan masa pertengahan atau middle childhood memiliki fase-fase yang unik dalam perkembangannya yang menggambarkan peristiwa penting bagi siswa yang bersangkutan. Tahapan perkembangan siswa dapat dilihat dari aspek perkembangan fisik, sosial, bahasa, kognitif, moral, ekspresif, inteligensi, dan aspek kebutuhan siswa. Karakteristik pembelajaran di SD. Karakteristik pembelajaran di SD memiliki acuan 1. Mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan. Kedua, berpikir logis, kritis, kreatif, dan komunikatif. Ketiga, menyenangi keindahan. Keempat, mengenali dan berperilaku sesuai ajaran agama. Kelima, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Keenam, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Secara umum, karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, kelas 1 dan kelas 2, sekolah dasar berorientasi pada pembelajaran fakta, lebih bersifat konkret atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan siswa. Kedua, kelas 3, siswa sudah dihadapkan pada konsep generalisasi yang dapat diperoleh dari fakta atau kejadian-kejadian yang konkret. Hal ini lebih tinggi dari kelas 1 dan kelas 2. Ketiga, kelas 4, 5, dan 6 atau disebut sebagai kelas tinggi. Siswa dihadapkan pada konsep-konsep atau prinsip-prinsip penerapannya. Karakteristik pembelajaran di kelas rendah membutuhkan perhatian, stimulus respon, dan guru kreatif untuk mengembangkan pembelajaran. Dan pembelajaran yang dikembangkan di kelas rendah harus interaktif. Contohnya, ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar kelompok, dan observasi, dan lain-lain. Contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa sekolah dasar di kelas rendah, misalnya 1. Menggolongkan peran anggota keluarga. Kedua, menerapkan etika dan sopan santun di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Ketiga, menggunakan kosakata geografi untuk menceritakan tentang tempat. 4. Menceritakan cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui jual beli barang dan menabung. Kelima, menceritakan masa kecilnya melalui bantuan foto maupun dari cerita orang tuanya. Keenam, melakukan mekanika tubuh yang baik dalam duduk, berdiri, dan berjalan. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dapat dilakukan di kelas rendah sekolah dasar. Karakteristik pembelajaran di sekolah tinggi.
Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 adalah suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi. Di kelas tinggi menerapkan, menyelesaikan soal, menghubungkan, menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Dan metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas tinggi, contohnya ceramah, tanya jawab, latihan, belajar kelompok, observasi, inquiry, memecahkan masalah, discovery, dan yang lainnya. Contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa di kelas tinggi di sekolah dasar. 1. Mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku di keluarga. 2. Membandingkan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. 3. Menyajikan hubungan antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi setempat. 4. Melakukan diskusi kelompok tentang jual beli. 5. Menafsirkan peninggalan-peninggalan sejarah. 6. Melakukan latihan untuk meningkatkan kualitas fisik motorik. 7. Memperagakan berbagai keterampilan yang dihubungkan dengan keselamatan diri. Dan masih banyak lagi contoh kegiatan belajar yang dapat kita lakukan di kelas tinggi sekolah dasar. Demikian pemaparan kami dari kelompok 1 mengenai modul 2 pembelajaran di sekolah dasar. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.